Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita memuji, kita bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa beribadah walaupun dengan cara yang seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian, kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saudara, mari kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya.
kita katakan, Dia ada di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Haleluya. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory. Kau hadir di sini. Amin. 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 Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Haleluya. Kuasa-Nya tak terbatas. Nyata di sini. Kemenangan terjadi. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Jesus. Kuasa-Nya tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terjadi di sini. Kesembuhan. Terjadi di sini. Haleluya Jesus. Dengan kasih Kristus, kami mohon Bapak Pendeta Edi untuk masuk dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan korban syukur, pujian, penyembahan, dan hidup kami Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan yang telah melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan Engkau yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, urapi kami semua Tuhan yang beribadah pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Alamannya dengan pujian, dan hari ini hari-hari ku bersuka cita gembira. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersih. Alamannya dengan pujian, kataku hari ini hari-hari
Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batu kami, bahwa Tuhan juga kota bentengku, haleluya, bahwa Tuhan penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan aku percaya akan Dia berlindung. Aku percaya Dia selamat. Aku percaya akan Dia memberi tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, haleluya. Sungguh Dia ada tempat perlindungan kita yang tinggi. Ada amin, saudara. Bapak Ibu di rumah, kita tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Katakan firman-Mu yang berkuasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Akan aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Katakan aku datang dan ku bersujud. Haleluya, haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Katakan firman-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa, ku mengubah setiap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air
kami dalam surga yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini hati kami terangkat menaikkan pujian syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami. Bahkan pada saat ini hati kami juga terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Istilah bejana hidup kami dengan aliran dari sorga, sehingga hidup kami terus penuh dengan firman dan Roh Kudus, memimpin acara ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Selamat pagi untuk keluarga yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita siapkan Alkitab kita untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Bapak Ibu bisa simak, saya akan membacanya. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, firman Tuhan datang pada kita pada pagi hari ini kepada kita semua yang berbicara tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada undangan khusus yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya dari masing-masing rumah tangga yang ada pada pagi hari ini. Undangan khusus untuk kita datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu, berbeban berat, yang penuh dengan banyak pergumulan. Janji Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan lama, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Luar biasa saudaraku, saling melengkapi dari firman Tuhan, terjemahan lama dan terjemahan baru. Katakan marilah datang kepada Tuhan, datang kepada sumber yang menjadi jawaban. Tema pada pagi hari ini saya bawa tema firman Tuhan, Yesus jawaban. Undangan khusus bagi saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, datang kepada Tuhan sekalian yang berlelah, yang letih lesu, yang menanggung beban berat, pergumulan hidup. Banyak hal yang kita sedang alami di hari-hari ini, khususnya masa COVID ini. Semua serba susah. Undangan khusus bagi saudara dan saya, sebab Tuhan akan memberikan sentosa kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan King James dikatakan, come unto me, all ye that labor and we heavy laden, and I will give you rest. Jadi Tuhan akan berikan kepada saudara saya itu rest. Ada istirahat, ada ketenangan. Ada suatu jaminan besar yang Tuhan berikan ketika kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah paksa untuk saudara datang kepada Tuhan. Tapi kiranya pada pagi hari ini kita mau datang dalam undangan khusus yang Tuhan berikan. Datang kepada Yesus. Saudaraku, contoh banyak pribadi di mana setiap pribadi mengalami jawaban dari Yesus. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini sudah familiar saudaraku, kisah ini. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa mujizat pertama yang terjadi di kota Kana ini yang Yesus buat dalam perkawinan di kota Kana. Saudaraku, ibu Yesus bersama Yesus diundang dalam perjamuan perkawinan. Dari ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau acara pesta tiba-tiba makanan konsumsi yang sudah dipersiapkan, diprediksinya sudah matang, tiba-tiba meleset, di mana tradisi yang paling terkenal cukup pada waktu itu di Kana di Galilea, tradisi adalah minum air anggur. Air anggurnya itu habis. Pemimpin pesta sudah mempersiapkan semuanya, namun mempelainya sudah ada di depan. Mempelai sudah tidak akan tahu lagi apa yang terjadi di belakang. Namun pemimpin pesta ini dia mengetahui, sangat mengerti air anggur sudah habis. Untung saya mau katakan, saudaraku, kehadiran Yesus dan ibunya ada di tengah-tengah pada waktu itu. Dan ibu Yesus ini peka, mengetahui, dia datang kepada Yesus sebagai sumber, bukan sekedar sebagai anak saja, tapi sumber kuasa Allahi itu ada dalam hidupnya. Dan ibu Yesus katakan, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saudaraku, Tuhan Yesus sampai kasih pernyataan sampai ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ibu Yesus sangat mengerti apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu Yesus. Dan dia datang kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi ada instruksi dari ibu Yesus katakan kepada para pelayan. Apa yang dikatakan Yesus, mari lakukan. Taati, turuti. Dan saudaraku, pelayan-pelayan itu pun memiliki sikap hati penundukan diri. Mereka memiliki sikap kerjasama yang baik. Kalau mujizat Tuhan akan terjadi, saudaraku, kalau tidak ada kesehatian, tidak ada kerjasama yang baik, itu tidak akan didapatinya. Lalu para pelayan itu pun mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka tidak komplain, ini air putih biasa. Tidak, apa yang sudah dikatakannya lakukan. Dari ayat yang ke-6, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku, ini suatu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Para pelayan pun bisa mengalami, bisa melihat pengalaman Allahi yang dahsyat pada waktu itu. Setelah pemimpin pesta itu, ayat yang ke-9, mengecap air yang telah menjadi anggur itu, tiba-tiba air putih biasa Tuhan Yesus sudah ubahkan dengan kuasanya menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, baru, saudaraku,
Ini suatu tradisi, kebiasaan, istilahnya boleh dikatakan kesan pertama harus yang terbaik, kesan kedua ketiga sudah sembarangan is okay. Namun saudaraku, kesan pertama baik, kesan kedua dan seterusnya itu begitu baik. Ternyata air anggur yang dikecapnya itu masih manis, tidak tawar atau tidak kecut. Di sini peranan Ibu Yesus, terlebih peranan Yesus dan para pelayan mengadakan mujizat melalui tangan kuasa Yesus. Saudaraku, Yesus menjadi jawaban dalam perkawinan di Kana. Kalau tidak ada Yesus, kalau Yesus tidak diundang, mereka akan malu. Mereka akan merasakan kehilangan nama baik. Namun ketika Yesus hadir, Yesus menjadi jawaban yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar dalam perkawinan di kota Kana. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini undanglah Yesus. Dia akan mengadakan mujizat bagi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saudaraku. Contoh pertama, perkawinan di Kana, Yesus menjadi jawaban. Contoh yang kedua, kita sama-sama buka dalam Injil Lukas. Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat yang kedua sampai yang ke-10 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang kedua sampai yang ke-10, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, mujizat Allah pun terjadi, saudaraku, di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita sama tahu saat itu, saudaraku, seorang perwira ini mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, dan firman Tuhan katakan hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Mungkin pada waktu itu seorang perwira ini dia membawa kepada tabib, namun nihil. Mereka tidak mendapat kabar baik bahwa hambanya yang sakit keras itu telah sembuh. Tidak, masih sakit keras, bahkan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, satu hal ini yang kita perlu pelajari. Telinga perwira ini mendengar tentang Yesus. Ia menyuruh orang-orang tua Yahudi datang kepadanya untuk memintanya supaya Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, mereka minta pertolongan. Saudaraku, ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita. Sudah banyak perbuatan-perbuatan yang baik dikatakan. Bahkan dari ayat yang ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka.
Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Jadi ada rasa enggan. Bukan berarti perwira ini katakan, "Sudah, Tuhan Yesus tidak perlu datang," dengan konotasi yang negatif. Tidak. Dia rasa cukup, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Katakan sepatah dua kata saja, sebab ada firman yang keluar dari mulut Yesus, ada kuasa yang besar. Amin, saudara. Ada mujizat Allah yang akan terjadi, saudaraku. Dan ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dari ayat yang ke-7 ditemui ada iman yang besar, ada kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Pagi hari ini, setiap keluarga-keluarga yang ada yang sedang mendengar firman Tuhan, tidak secara kebetulan, saudara dan saya, kita perlu memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, seperti perwira ini, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dari ayat yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah menjumpai di kalangan orang Israel yang punya iman yang besar. Dan ayat yang ke-10, setelah orang-orang itu disuruh pergi kembali ke rumah, apa yang terjadi, saudaraku? Didapatinya hambanya itu telah sehat kembali. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ketika saya mempelajari hal ini, sekalipun sering mendengar kisah ini, tapi ada firman Allah yang hidup menghidupkan saudara dan saya, bahwa kuasa Tuhan masih terjadi dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak tumpangkan tangan. Tuhan hanya berkata-kata. Yang tidak ada menjadi ada, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pada pagi hari ini, saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, yang ada di rumah yang sedang lemah, engkau akan dikuatkan dengan kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang kekurangan akan dilimpahkan, yang tidak mendapati sesuatu jaminan jawaban, Tuhan sedang kerjakan jawaban besar bagi setiap pribadi, bahkan keluarga saudara. Apapun usaha saudara, kerjakan secara kekuatan kita, tapi sepenuhnya kita datang kepada Tuhan. Dialah sumber jaminan dan jawaban bagi saudara dan saya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Amin. Saya ulang sekali lagi, segala perkara, apapun perkara saudara, pergumulan hidup, tantangan berat, dapat saudara tanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang firman Tuhan katakan memberikan jaminan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan salah, kita datang kepada sumbernya. Kita bisa counseling, boleh. Kita datang kepada hamba-hamba Tuhan, itu harus. Daripada datang kepada hal-hal yang tidak berguna, yang salah jalan. Tetapi datanglah kita berlutut di bawah kaki Yesus. Dia akan berikan jaminan dan jawaban besar. Perwira ini punya anak buahnya, saudaraku. Tidak mati, tapi di firman Tuhan katakan sehat kembali karena ada kuasa dari mulut Yesus. Perkawinan di Kana yang kekurangan, yang tidak ada, Tuhan menjamin, memberikan solusi. Ketika Yesus hadir, Yesus menjadi jawaban dalam hal kekurangan. Di mana Yesus berkata-kata melalui firman ada dari keluar dari mulutnya, Yesus menyembuhkan. Yesus jawaban bagi kesembuhan kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan, segala perkara dapat saudara dan saya bisa tanggung, bukan dengan kekuatan, tapi karena kekuatan dari Yesus. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal 13
ayat yang ke-5b, firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi sekali lagi, aku itu Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu saudara dan saya, dan aku itu Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Sampai pagi hari ini pun iman kita tetap percaya kepada Yesus, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Kita tidak dibiarkannya sendirian, kita tidak diizinkan pergumulan kita dibiarkan sendiri, sebab ada tangan kasih-Nya menolong saudara dan saya. Firman yang keluar dari mulut Yesus melalui pembacaan firman Tuhan itu menguatkan saudara dan saya. Saat itu mari bulatkan, tekadkan iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan, bahwa Dia sejauh doa. Ketika saudara berdoa, tunggu jaminan jawaban Tuhan. Mungkin hari ini, minggu ini, bulan nanti, berapa bulan, 6 bulan, 1 tahun belum dijawab. Terus berdoa sampai mujizat Allah terjadi. Dan itu akan menjadi bagian yang terbesar, pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Yesus menjadi jawaban dalam hidup saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara pada hari ini, anak-anak saudara, istri saudara, suami, pekerjaan, masa depan, datang pada sumbernya itu Yesus. Dia menjadi jawaban bagi hidup saudara saya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kiranya Allah Roh Kudus terus mendampingi dan menopang saudara dan saya. Kita mau memperkatakan pujian Yesus jawaban dalam hidupku. Dialah sumber jaminan dan jawaban bagi saudara dan saya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang merasa sendiri. Mari datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Kembali juru selamatku, juru selamatku. Oh haleluya. Katakan dengan iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus engkau jawaban, amin. Yesus jawaban yang ku perlu. Amin, haleluya. Saya serahkan kepada Gembala Sidang Pendeta selamat. Oh Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman-Mu. Oh, ditanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami, Engkau mengundang kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang berlelah dan kesusahan dan sebagainya.
Engkau mengundang kami Bapa. Kami datang pada hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau lihat Tuhan hidup kami. Tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami perlu Engkau Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami memerlukan Engkau. Sebab Engkau lah adalah jawaban kami. Engkau lah penolong kami. Engkau lah tabib kami yang agung dan besar. Engkau hakim kami yang adil, juru selamat kami. Tuhan, kami datang dengan penuh kekurangan dan kelemahan ini. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bahwa Engkau dapat berbuat segala sesuatu yang mustahil kepada manusia, tidak mustahil kepada Engkau Bapa. Sebab itu kami menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Pimpin dan entera Tuhan, pegang tangan kami Bapa, atur langkah jejak hidup kami, supaya kami boleh tetap dekat dengan Engkau. Kami boleh merasakan ada ketenangan, ada kekuatan baru, dan kekuatan ini kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Kami hanya berserah Tuhan. Engkau dapat berbuat segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tahu keperluan kami pada pagi hari ini. Tuhan, rumah tangga kami, jikalau ada saudara kami di antara saudara-saudara kami yang sakit, Kau jamah dan sembuhkan. Engkau tolong yang susah dalam percobaan, berikan kekuatan, karena Engkau yang dapat menguatkan kami. Kami boleh bertahan menghadapi segala perkara demi pertolongan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat yang telah berhimpun di rumah masing-masing. Kau tahu keperluan mereka. Mari Tuhan, jamah hati dan pikiran kami. Jamahlah, beri kuat baru menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan, hanya kepada Engkau kami pulang. Kami mau berlindung di dalam kepak sayap-Mu Bapa. Maka boleh merasakan aman sentosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat yang telah berhimpun bersama-sama dalam rumah kami masing. Tangan-tangan yang selalu terhulur untuk berkorban untuk pekerjaan. Tuhan, baik tangan yang suka mengembalikan milik, tangan untuk Engkau memberkati, lipatkan kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, apa yang dikerjakannya semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan, dan kuliah, berikan hikmat akal, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga, lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya buat pemeliharaan-Mu masih saat ini. Sampai saat ini kami masih dapat bergerak. Satu rahmat dan anugerah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, keselamatan datang dari Engkau. Penghiburan Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat berbuat semua. Terima kasih Bapa. Pimpinlah sepanjang hari ini kemana kami di mana kami berada. Tutup bungkus dalam kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.